Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi pada pagi yang indah ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur di mana sepanjang malam kami sudah menikmati perlindungan Tuhan di dalam petiduran kami. Kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak, terlebih Engkau boleh membangun kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini juga kami akan melakukan renungan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan renungan ini, kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan kita pada pagi yang indah ini sudah sampai pada bagian yang ke-18. Nah, dalam bagian ke-18 ini terambil bacaannya atau nas pokoknya terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 46. Demikian bunyi firman Allah. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang? Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti orang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Nah, saudaraku yang kekasih, ya. Nah, ayat yang keempat kita lanjut ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, saudaraku, dari ayat 37, di ayat yang ke-37 di sini Fir'aun berkata, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Ya, kemudian Fir'aun memberikan pernyataan, lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, saudaraku yang kekasih, setelah Yusuf memberikan usulan, akhirnya usulan Yusuf itu direspon, diterima dengan baik, baik oleh Fir'aun maupun oleh seluruh pegawainya, pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Ya, kemudian itu respon pertama. Respon yang kedua, ayat 40 sampai 41, seperti tadi dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, akhirnya Yusuf dilantik, ya. Akhirnya menjadi kesimpulan daripada Raja Fir'aun, ya, di depan para petinggi-petinggi kerajaannya pada waktu itu. Dia mengatakan karena tidak mungkin ada orang seperti Yusuf, maka keputusan Raja Fir'aun, ya, keputusan Raja Fir'aun melantik Yusuf menjadi kepala atas seluruh tanah Mesir. Ya, dia diangkat menjadi orang kedua setelah Fir'aun, ya, yang berkuasa di Mesir. Kita lihat saudara, ya,
sebagai orang yang karena Yusuf memiliki karakteristik yang baik, ya, apa yang terjadi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa pada waktu dia ada di Mesir, dia sudah menjadi berkat bagi keluarga atau petinggi-petinggi di Mesir. Ya, di sini dia merupakan promosi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Saudaraku, kalau kita memiliki karakteristik yang baik, maka seperti saya katakan di hari-hari yang lalu, promosi daripada Tuhan itu akan kita alami sebagaimana yang dialami Yusuf, ya. Setelah, ya, dia mengalami penderitaan demi penderitaan, akhirnya puncak atau akhir dari penderitaan yang dialami merupakan puncak kesuksesan Yusuf sebagai akibat dia, ya, mengalami penderitaan selama ini, ya. Jadi akhir daripada penderitaan daripada Yusuf itu merupakan puncak kesuksesan, ya. Apa puncak kesuksesannya? Ya, dia mendapatkan promosi, ya, yang ketiga, ya. Pertama, dia menjadi, ya, juru kunci rumah tangga Potifar, ya. Kemudian dia karena fitnahan, ya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Promosi yang Tuhan persiapkan di penjara, ya, dia tidak berdiam di sana. Ternyata Tuhan siapkan yang baru, pekerjaan yang baru. Apa itu, saudara? Dia melayani para pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang melakukan kesalahan, ya. Di sana dia menjadi kepala urusan, ya, rumah tangga, rumah tahanan negara, ya. Itu promosi yang kedua. Promosi yang ketiga, ini puncak kesuksesan yang dialami Yusuf, ya. Apa itu? Setelah dia menceritakan, ya, mengartikan makna mimpi dari Raja Firaun yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa diberikan arti maknanya oleh para pejabat-pejabat tinggi, para pakar-pakar di Mesir. Apa yang terjadi? Dia mengalami promosi yang ketiga, yaitu dia dilantik jadi Perdana Menteri, orang yang kedua di Mesir, ya, yang berkuasa pada masa itu. Apa yang terjadi, saudara? Ya, dia dilantik menjadi, ya, Perdana Menteri, ya. Saudaraku, saya katakan ini merupakan puncak kesuksesan yang dialami oleh Yusuf. Inilah puncak kesuksesan, saudara, untuk menjadi, ya, Perdana Menteri atau pejabat tinggi. Itu kalau di bidang sipil, kalau di Indonesia dia harus jebolan dari STPDN, ya, yang ada di Jatinangor, ya, di Jawa Barat. Apa itu STPDN? Sekolah tinggi, ya, sekolah tinggi STPDN, sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, ya. Kalau dulunya IPDN, ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, sekarang kalau di Indonesia berubah dari institut diubah menjadi STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Yusuf, saudara tahu pendidikan akademiknya, ya. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, ya, apalagi STT, perguruan tinggi, ya, seperti kalau di Indonesia STPDN. Itu harus orang-orang jebolan STPDN. Dia mengerti pemerintahan dalam negeri, ya. Semua pelajaran kepemerintahan diajarkan di sana. Tapi Yusuf, kita lihat, dari seorang budak bisa menjadi permen, ya, bukan peraturan menteri, tapi Perdana Menteri. Kok bisa budak menjadi Perdana Menteri? Nothing is impossible bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau kita ingin mencapai kesuksesan dalam setiap kehidupan kita, tentu berbeda-beda apa puncak kesuksesan kita. Tetapi kita akan mencapai top kesuksesan atau puncak kesuksesan. Dia boleh menjadi Perdana Menteri. Dari mana dia dapat pemahaman seperti itu, pengajaran, ya, untuk menangani pemerintahan yang ada pada masa itu, apalagi menghadapi masa kelimpahan yang akan datang dan masa kesukaran, ya, kekeringan yang akan datang.
Selama 7 tahun ada kelimpahan, kemudian ada 7 tahun lagi masa kekeringan. Bagaimana mau mengatur kondisi keadaan seperti itu? Ya. Nah, saya tidak akan menjabarkan bagaimana dia menangani masa kelimpahan, bagaimana dia mengalami masa kekeringan, sehingga tidak terjadi kelaparan di Mesir khususnya pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memiliki karakteristik yang bagus, apa yang terjadi? Kita akan mengalami puncak kesuksesan dari apa yang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Ya. Yusuf prosesnya luar biasa, saudara. Ya. Di sini dia menjadi seorang perdana menteri. Ya. Sudah sebegitu, kemudian apa yang terjadi? Ya. Kita lihat di ayat yang ke-45. Ya, di sini saya akan bacakan dari 42. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian dan pada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Ya. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42 ya. Setelah dia dilantik, 41 dia dilantik. Ayat 42 saudara perhatikan di sini ya. Ada hal-hal yang dilakukan. Apa itu? Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pakaian pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ayat 42 menceritakan setelah dia dilantik terjadilah yang namanya sertijab, serah terima jabatan. Ya. Dia dipercayakan sepenuhnya menjadi penguasa atas tanah Mesir. Begitu juga dengan kita. Promosi demi promosi akan kita alami. Ya. Nah, kemudian dikatakan ayat yang ke-44, yang 45. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Pa'aneah, serta memberikan Asnat anak Potifar imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mendapatkan nama baru. Ya. Apa nama baru itu? Safnat Pa'aneah. Ini adalah bahasa Mesir, saudara. Safnat Pa'aneah. Safnat Pa'aneah artinya penyelamat dunia. Saudaraku, tanpa kita sadari, kalau kita mendapatkan promosi demi promosi dari Tuhan, maka kita akan dijuluki oleh Tuhan, kita penyelamat dunia. Ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, tapi kalau kita melayani mereka, kita yang menjadi penolong bagi mereka. Jadilah berkat terus-menerus selama kita berada di dalam jalannya Tuhan. Kita akan mengalami promosi demi promosi. Puji Tuhan. Ya, demikianlah renungan kita pada pagi yang indah ini. Besok kita akan teruskan dengan judul yang baru. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Sebab oleh kemurahan-Mu kami boleh kembali dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu yang melalui renungan pada pagi yang indah ini. Sehingga kami percaya Tuhan, melalui renungan ini kami akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi. Shalom.